tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang sampai hari ini alhamdulillah cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu kita rasakan. Dan bagian dari cintanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada bihi khairan atau idza arada khairan bihi al-'abdu ista'malahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu khairan bi 'abdihi," jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, ista'malahu, maka Allah akan memanfaatkannya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, faqalu fa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana orang ini bisa dimanfaatkan ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Maka orang ini akan diberikan taufik, akan diberikan hidayah, akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Li'amalin salih qabla mautihi, sebelum dia menjemput kematian. Jadi mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kabar gembira bagi kita, dan semoga kita masuk di dalam kelompok ini. Orang yang dimanfaatkan oleh Allah atau digunakan oleh Allah, dan cara menggunakannya adalah kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah, amal soleh sebelum kita menjemput kematian kita. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah semangat kita untuk hadir di tempat ini adalah semangat yang juga dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, di mana tadi sudah disampaikan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penyemangat kita Bapak Ibu untuk terus hadir dalam majelis-majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah memasuki bulan Muharram.
walaupun ada perbedaan beberapa ulama, termasuk mungkin dari kalangan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama yang menyatakan jatuhnya bulan Muharram itu pada hari Senin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ini berulang-ulang, mungkin setiap khotib, mungkin setiap ustaz, ya, menyampaikan ayat ini, dan ayat ini menggambarkan tentang kemuliaan bulan-bulan yang dihurufkan. Yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun mutawaliyat. 3 bulannya ini berurutan. Seperti yang kita sebutkan tadi, dan kemudian wa Rajabun mudhar baina Jumadah tsani wa Sya'ban. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab yang posisinya ada di antara bulan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, kemudian juga di antara bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi Allah, dan kemudian minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihurumkan. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang tegak, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian saling menzolimi satu dengan yang lain. Ada garis merahnya bahwa 4 bulan yang dikhususkan ini, maka kita tidak diperbolehkan menzolimi satu dengan yang lainnya. Kita diharamkan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita diperintahkan untuk banyak melakukan amal ibadah dan amal soleh, wabil khusus di 4 bulan yang disebutkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Ini perlu diingat-ingat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penamaan bulan masa dahulu di masa Nabi itu berdasarkan, atau penamaan tahun itu berdasarkan kejadian atau peristiwa. Dahulu ada peristiwa di mana Ka'bah terendam oleh banjir bandang. Dalam sejarah disebutkan 3-4 kali kejadian, sehingga membuat bangunan Ka'bah ini menjadi rusak, sehingga kemudian ada renovasi beberapa kali. Maka tahun di mana terjadinya banjir bandang disebut dengan Amul Faidhan. Amul Faidhan, tahun banjir bandang. Lalu kemudian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, pada saat itu ada kejadian yang luar biasa, dan peristiwa ini dikukuhkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana tentara Abrahah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dia ingin membuat Ka'bah tandingan, ya, sehingga caranya supaya orang berpindah kiblatnya, ya, ziarahnya dan lain sebagainya, maka harus dimusnahkan dulu nih Ka'bah.
peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, momentumnya sama dengan peristiwa ketika Ka'bah ingin dihancurkan, maka disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa? Tentara Abrah datang ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang mengendarai gajah pada saat itu. Kemudian peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, maka disebut dengan Amul Huzni atau tahun duka cita. Jadi Bapak Ibu, penamaan tahun dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada bulan atau tahun Masehi, itu juga tergantung dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa tahun barunya umat Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah ini adalah momentum penting bagi umat Islam. Dan yang menyedihkan adalah banyak di antara orang Islam justru tidak memeriahkan tahun barunya sendiri. Bayangkan kalau tahun baru Masehi, Bapak Ibu, tahun baru Masehi 31 Desember mau ke 1 Januari, itu biasanya di jalan-jalan udah banyak tuh jualan arang, banyak jualan jagung, ya, banyak jualan ayam dan selain sebagainya. Untuk apa? Menyambut tahun baru Masehi. Bahkan anaknya disuruh tidur. Nah, tidur siang. Biasanya nggak pernah tidur siang, Bapak Ibu. Hari itu disuruh tidur siang. Kalau nggak tidur siang, nanti nggak ayah ajak kamu jalan-jalan untuk menyambut tahun baru. Akhirnya si anak tidur, terpaksa tidur. Sudah menjelang sore, jam sekitar jam 4, jam 5, motor sudah dipanasin, sudah mulai hidup, lalu kemudian anak-anak suruh mandi dan lain sebagainya, lalu kemudian jalan naik motor konvoy. Di tengah jalan sudah terlihat orang jual trompet, dibeli. Sudah dibeli, kemudian jalan mereka. Mohon maaf. Kadang-kadang sholat asarnya lewat, kadang-kadang sholat maghribnya lewat, kadang-kadang sholat isyaknya lewat. Padahal sholat ini nggak bisa dijamak. Ada bisa menjamak sholat ini? Nggak ada, kecuali kita statusnya musafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang dilakukan. Dan ini fakta. Ini realitas. Yang harusnya kita merasa miris, merasa sedih. Ketika mulai tengah malam, jam 12 malam, ditungguin tuh di tengah tanah yang lapang, ya, dibuka oleh gubernur, dibuka oleh wali kota dan lain sebagainya, ya, sampai hitungan mundur, ya, sampai hitungan 1, 2, petasan di mana-mana. Senangnya luar biasa. Udah selesai itu pulang. Mohon maaf, kadang-kadang subuhnya juga lewat. Berapa kali waktu yang lewat, ya, dari mulai asar kita berangkat, lalu kemudian bulan-bulan yang lalu kemudian sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sangat menyedihkan sekali. Dan hampir kita lihat, ya, walaupun dalam kondisi hujan rintih-rintih, ada beberapa orang yang kemudian datang ke masjid dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Pada rumahnya dekat lingkungan masjid, tapi tergerak hatinya, badannya nggak mau melangkah datang ke rumah Allah.
Padahal kalau dia berazam, kalau dia berniat, insya Allah sampailah, rumahnya dekat kok. Tidak semeriah ya ketika datangnya tahun baru Masehi. Seharusnya kita senang, kita bangga. Kenapa? Ini menjadi momentum terbaik bagi umat Islam. Dan tahukah kita Bapak Ibu bagaimana perjuangan para sahabat agar sampai pada penentuan tahun baru Islam itu untuk kita. Peristiwa di mana pada masa Umar ibn al-Khattab, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, ya, ketika beliau dibaiat menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, sebagai khalifah, beliau hanya menjabat 2 tahun. Dan 2 tahun ini Bapak Ibu tidak mengakomodir semua kegiatan keislaman. Karena fokusnya pada saat itu adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi setelah Nabi ini wafat Bapak Ibu, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia menganggap bahwa agama Islam ini dibawa oleh Muhammad. Artinya kalau Muhammad sudah tiada, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar sesudah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Nabi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dinan, dan kemudian menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memahami apa makna dari kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau nangis, kemudian dilihat oleh sahabat, dilihat oleh Umar pada saat itu, dilihat oleh Ali pada saat itu, dilihat oleh Utsman bin Affan, dan mereka bertanya-tanya, mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Lalu kemudian Abu Bakar berkata, apakah kalian tidak memahami makna kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama, artinya agama sudah sempurna. Maka tidak ada lagi ajaran, tidak ada lagi tambahan lainnya kecuali apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kusempurnakan nikmat untuk kalian. Artinya nikmatnya sudah cukup, dicukupkan oleh Allah. Dan kemudian Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan demikian tugas kenabian sudah selesai. Kalau tugas kenabian sudah selesai, artinya Bapak Ibu, Nabi tidak lama lagi akan berpisah dengan kita. Baru kemudian para sahabat ini tersadar, ya Allah, artinya kita sudah semakin dekat dengan perpisahan itu sendiri. Saudara pilih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika agama itu sudah sempurna dan lain sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian Nabi jatuh sakit, ya, sakit keras. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Pada saat itu menangis semua para sahabat, termasuk Umar ibn al-Khattab. Dia menghunuskan pedangnya lalu kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, kalau ada yang berani mengatakan bahwa Muhammad sudah meninggal dunia, saya tebas batang leher. Kenapa Bapak Ibu? Saking tidak percaya kalau Nabi itu sudah wafat. Siapa yang berani melihat jenazahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesedihan yang dirasakan oleh kaum muslimin sampai kemudian semua bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah dibaiat, beliau sedang disibukkan dengan orang-orang yang kembali kepada agama. Akhirnya apa? Diperangi. Didatangi satu-satu lalu kemudian ditanya, kenapa kalian murtad? Kenapa kalian kembali kepada agama kalian? Jawabannya tadi, agama Islam itu dibawa oleh Muhammad dan Muhammad sudah selesai tugas. Artinya kami boleh kembali kepada agama kami. Maka kemudian ada tawar-menawar pada saat itu. Apa tawarannya? Kalian masuk Islam, masuk kembali kepada agama. Kalau kami tidak mau, bagaimana? Kalau kalian tidak mau, maka kalian boleh membayar jizyah. Apa itu jizyah Bapak Ibu? Bayar upeti. Kalau istilah kita bayar pajak. Untuk apa bayar pajak upeti ini? Supaya kalian bisa dilindungi. Jadi ada kafir itu kafir zimmi, ada kafir itu kafir harbi. Ada orang kafir harbi dia. Siapa kafir harbi? Orang yang merusak, mengganggu Islam, itu wajib diperangi. Makanya disebut dengan kafir harbi. Kalau ada orang yang merusak Islam, yang mengancam Islam, seperti yang terjadi di Palestina, maka wajib hukumnya diperang dan syahid fisabilillah insyaallah. Ada juga yang kafir zimmi, orangnya biasa, toleransi, hidupnya muamalah berjajar dengan orang Islam, tidak ada masalah, muamalahnya baik, ya. Maka ini disebut dengan zimmi. Zimmi itu artinya tanggungan. Maka wajib bagi kita pemerintah yang muslim untuk menjaga, ya, orang-orang selain Islam ini, tapi dengan cara membayar jizyah atau upeti kepada pemerintah yang sah dalam Islam. Jadi 2 tahun Bapak Ibu masa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, berpindahlah tanggung jawab dan kekhilafahan itu pada masa Umar bin Khattab. Maka pada masa Umar bin Khattab inilah majunya Islam berkembang pesat. Satu-satu negara-negara, wilayah-wilayah yang kemudian menyodorkan diri mereka untuk, ya, masuk dalam wilayah perlindungan orang-orang Islam. Tidak dipaksa-paksa. Banyak pemimpin-pemimpinnya yang datang kemudian bersyahadat, lalu kemudian pemimpinnya pulang ke kampungnya, lalu kemudian mengislamkan semua penduduk-penduduknya. Begitu pada masa Umar bin Khattab. Sampai kemudian satu saat ketika Umar bin Khattab memiliki seorang gubernur, ya, di Basra. Beliau bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ini selalu mendapatkan surat-surat. Di sana hanya tertera tahun tapi nggak ada bulannya. Atau dalam sejarah juga digambarkan bulannya ada tapi nggak ada tahunnya. Ini beda-beda redaksinya. Sampai kemudian akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari mendatangi atau mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang isinya adalah kegelisahan. Saya banyak mendapatkan surat, wahai khalifah, bulannya bulan Safar, bulannya bulan Sya'ban, bulannya bulan Ramadan, tapi nggak tahu bulan Ramadan ini yang kapan ini. Saking banyaknya surat yang masuk, kami nggak tahu ini tahun kapan ini. Sehingga beliau mengatakan,
perlu bagi kita memiliki tahun baru bagi umat Islam. Akhirnya dibuatkan surat Bapak Ibu, dikirimkan kepada para pemimpin, dikirimkan kepada para gubernur, dikirimkan kepada para wali kota, dikirimkan kepada para sahabat, para ulama, para ahli fikir dan lain sebagainya untuk sama-sama rembuk, berkumpul, bermusyawarah. Surat sudah diterima, lalu kemudian sesuai dengan waktunya mereka berkumpul semua. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan, ada dua hal penting yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, perlu nggak umat Islam punya tahun baru? Maka semua sepakat mengatakan perlu. Kenapa? Islam ini sudah berkembang, Islam ini sudah banyak orang yang sudah masuk Islam, merasakan kenikmatan dengan keislaman itu. Ya, Islam artinya sudah besar, maka perlu kita punya tahun baru sendiri. Akhirnya Bapak Ibu disepakati yang pertama semua setuju. Tok. Yang kedua kata beliau, kalau memang penentuan tahun baru Islam ini perlu bagi kita, kira-kira kapan waktunya? Bicara waktu ini yang kemudian akhirnya banyak pendapat-pendapat yang muncul. Ada yang mengatakan, sekelompok kalangan para sahabat mengatakan bahwa tahun baru yang tepat dalam penentuan tahun baru Islam adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pada saat itu ada kejadian yang luar biasa yang disebut dengan api abadi. Itu padam pada saat itu dengan kelahirannya seorang bayi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat semua dalam kondisi gelap gulita, hanya ada satu rumah yang terang benderang pada saat itu. Dia adalah rumah ibunda tercinta Siti Aminah yang melahirkan seorang bayi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, karena ada peristiwa penting pada saat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya, lalu kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkata, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Dibukakan fikirnya, dibukakan hatinya, dibukakan panca inderanya. Lalu kemudian turunlah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan tahun baru Islam itu adalah ketika Nabi, ya, ditinggal oleh paman dan istri tercintanya yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tapi banyak para sahabat yang kemudian menolak pendapat ini. Bagaimana mungkin kita mau menyambut tahun barunya umat Islam yang harusnya penuh dengan semangat, tetapi dalam kondisi bersedih. Ditinggal oleh pamannya yang selama ini menjaga, melindungi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang paman yang ketika disebut nama ayahnya, kalau kita disebut nama bapak kita, yang terbayang memang bapak kita. Yang punya jasanya luar biasa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ketika disebut nama ayah, yang terbayang adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Kenapa? Beliau tidak sempat bertemu dengan ayah kandungnya. Seorang paman yang selalu menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap jiwa dan raganya. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, memberikan opsi dan pilihan kepada Muhammad, Abu Thalib, sampaikan kepada kemenakanmu, kami akan berikan 3 pilihan kepadanya. Yang pertama,
Kalau Muhammad ingin jadi orang yang paling kaya raya, kami akan kumpulkan harta-harta yang kami punya, kami akan berikan kepada Muhammad. Sehingga Muhammad menjadi orang paling kaya raya di Jazirah. Yang kedua, kalau Muhammad ingin punya jabatan yang tinggi, maka kami semua akan bersepakat untuk menjadikan Muhammad sebagai pemimpin kami. Atau pilihan yang ketiga, kalau Muhammad senang dengan perempuan, maka kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di Jazirah Arab ini. Kami akan hadirkan dan kami akan berikan kepada Muhammad. Bapak Ibu, kalau hal itu ditanyakan kepada kita, kira-kira gimana Bapak? Hah? Walaupun kita udah punya istri, ditawarin begitu gimana? Dikasih wanita-wanita cantik, ya, selampung ini misalkan ya, untuk kita miliki. Dikasih kita harta yang banyak, ya, supaya kita jadi orang paling kaya di Lampung ini. Dikasih kita jabatan yang tinggi, supaya kita dijadikan pemimpin tertinggi di Lampung ini. Kalau kita dikasih opsi seperti ini, mungkin kalau saya ambil pilihan ini, sisi manusiawi kita akan bicara. Mungkin kita akan mengambil 3 pilihan ini. Kenapa? Karena 3 pilihan ini pilihan terbaik, ternikmat. Tidak ada yang paling nikmat daripada ini. Kalau urusannya dunia. Sandang ada, pangan ada, papan ada. Udah terpenuhi semuanya. Harta, tahta, wanita. Kita akan hidup kaya raya, kita akan hidup bahagia, bergelimang harta, punya jabatan tinggi, dikelilingi orang-orang cantik. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La wada'a syams," kalaulah diletakkan matahari di telapak tangan kananku dan bulan di telapak tangan kiriku, lalu kemudian aku disuruh meninggalkan dakwah Islam ini, aku nggak akan tinggalkan sampai kapanpun. Begitu kuat iman kokohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengatakan, ini momentum terbaik. Ada lagi yang mengatakan waktu yang terbaik dalam penentuan tahun baru Islam adalah ketika Nabi wafat. Nah, ini ditolak mentah-mentah oleh para sahabat. Sama dengan Amul Huzni tadi. Kalau Amul Huzni pamannya, istrinya saja nggak diterima, apalagi Nabi. Masa iya ketika kita menyambut tahun baru Islam dalam kondisi bersedih luar biasa. Akhirnya tibalah pada satu pendapat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib mewakili pendapat para sahabat. Apa kata beliau? Penentuan tahun baru Islam yang tepat menurut kami adalah peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, yaitu pada bulan Muharram. Lalu para sahabat bertanya-tanya, loh, kenapa pada bulan Muharram? Kalau kita memahami sejarahnya Nabi itu hijrah pada akhir bulan Safar, sampai di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan begitu ya? Nabi itu hijrah, Bapak Ibu, itu pada akhir bulan Safar. Ya, kemudian sampai di Madinah itu pada awal bulan Rabiul Awal. Lah kenapa penentuannya pada bulan Muharram? Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, dahulu kami dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi berkata, aku ingin hijrah.
melihat kondisi umat Islam ya dalam tekanan di sana sini, lalu kemudian dakwahnya tidak berkembang, lalu kemudian Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian mengatakan, aku ingin hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib dahulu namanya. Dan kata beliau, peristiwa di mana kami dikumpulkan ya, dan kemudian Nabi mengatakan aku ingin melaksanakan hijrah, itu terjadi pada bulan Muharram. Artinya penentuan tahun baru Islam itu Bapak Ibu bukan pada proses hijrahnya Nabi, melainkan pada tahapan niatan pertama kali. Atau ketika Nabi berazam, berniat, aku ingin hijrah, maka itu dijadikan momentum terbaik, ya, bukan proses hijrahnya, tetapi niatan untuk hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Ini menjadi penentuan tahun baru yang tepat. Akhirnya Bapak Ibu, setelah ditimbang-timbang pendapat yang lain, maka pendapat Ali bin Abi Thalib mewakili para sahabatnya, ini pendapat yang masuk akal, ini pendapat yang relevan daripada pendapat-pendapat yang lain. Jadi ini Bapak Ibu sejarah ya penentuan tahun baru Islam yang disebut dengan tahun baru Hijriyah. Hijriyah itu diambilkan dari kata hijrah. Apa itu hijrah Bapak Ibu? Al-intiqalu min makanin ila makanin. Kalau hijrah secara bahasa itu adalah berpindah. Berpindah dari mana? Dari satu tempat ke tempat lain. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Nabi ingin berhijrah, berpindah bersama dengan para sahabatnya, dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan. Kezoliman masih merajalela, kemaksiatan masih dilakukan, sementara Nabi tidak punya kekuatan yang banyak untuk bisa merubah manusia kepada sesuatu yang lebih baik. Karena beliau dakwah ini banyak ditentang oleh keluarga-keluarganya sendiri. Ya, bahkan paman-paman sendiri tidak mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau itu pergi ke Taif ya, dengan harapan apa? Dia pergi ke Taif, tidak ada yang kenal dengan Nabi, Nabi nggak kenal dengan mereka. Artinya kalau sama-sama tidak kenal, berarti bergantung daripada risalah yang dibawa oleh Nabi. Kalau di Mekah itu ketemu dengan paman-pamannya yang tahu bagaimana Nabi, lalu kemudian dakwahnya dan lain sebagainya, banyak yang nggak mau terima. Harapannya ketika di Taif banyak orang yang mau menerima dakwah Nabi. Tapi ternyata dakwahnya juga nggak diterima. Bahkan kezoliman, caci maki, ya Nabi itu disakiti sampai berdarah-darah beliau. Akhirnya beliau duduk di bawah pohon kurma. Sambil beliau meneteskan air mata berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa aku akan mengadukan keluh kesahku? Apakah aku akan mengadukan keluh kesahku kepada orang yang belum aku kenal? Lalu kemudian orang ini tidak bisa memberikan solusi apa-apa kepada saya, atau saya berkeluh kesah kepada musuh-musuh Islam yang kemudian akhirnya mereka tahu dan kemudian mereka bunuh saya, dan ketika mereka sudah membunuhku ya Allah, maka selesai sudah dakwah ini. Atau aku berkeluh kesah hanya kepada Engkau ya Allah. Maka Bapak Ibu akhirnya berkeluh kesahlah kepada Allah, dan Allah dengar pada saat itu. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tuh malaikat penjaga gunung, lalu kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami menunggu perintah dan arahannya. Kalau kita sama dengan atasan polisi, nah siap tunggu arahan. Nah kira-kira begitulah malaikat
berkata kepada Nabi, menunggu arah. Bahkan ketika kau menginginkan, kami angkat gunung ini dan kami akan lemparkan kepada mereka yang tidak mau menerima Islam sebagai agama. Artinya sudah ditawarkan oleh malaikat kepada Nabi. Tapi Nabi berkata, da'hum, jauhi mereka, jangan. Lalu kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui apa-apa ya. Doanya Nabi, kalaulah para orang tuanya ini yang dengan pemikirannya atau karena kondisinya lalu kemudian mereka tidak mau menerima Islam sebagai agama, aku berdoa kepada Engkau ya Allah, nanti anak-anak mereka yang akan menjunjung tinggi dan menjaga Islam sebagai agama. Maka kemudian banyak orang yang masuk Islam justru dari kalangan yang muda-muda. Ya. Kalau kita sekarang namanya pemuda hijrah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang dirasakan oleh. Jadi hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka makna hijrah itu sebenarnya luas. Hijrah menurut Nabi dalam kondisi seperti itu, tapi secara maknanya luas. Kalau kita ingin lihat bagaimana kehidupan kita, maka berhijrahlah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Kalau biasanya hari-harinya si ibu-ibu ya biasanya kalau ketemu dengan tetangganya ngomongnya ketus, sukanya marah terus. Sehingga banyak tetangganya yang takut. Wah, kalau ketemu ibu itu mah hati-hati. Kalau ngomong tuh pedes. Kalau ngomong itu ketus. Kalau ngomong itu nyelekin. Kalau ngomong itu nyakitin hati. Setiap orang mau ketemu dengan dia akhirnya cari jalan lain. Nah, datang ke tempat ini hijrah kita berubah. Dari orang yang tadinya suka marah-marah jadi orang yang ramah. Jadi orang yang ramah. Dari marah ke ramah. Ketemu dengan tetangganya, Assalamualaikum, gimana, sehat? Ini si ibu yang satu berkata, wah, ya Allah, ada angin apa ini? Ibu yang biasanya suka marah dan lain sebagainya kok jadi orang yang ramah. Ternyata sudah dengar pengajian, dia hijrah. Sudah berpindah dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik dalam hal ibadah kita. Kalau yang tadinya ibadahnya baru yang wajib-wajib, maka tambah dengan yang sunnah. Kalau yang baca Qur'annya baru 3 baris sudah ngantuk. Maka saya berazam, Ustadz, mulai hari ini saya akan baca Quran minimal 5 baris. Mulai hari ini saya baca Quran minimal setengah halaman. Yang setengah halaman saya berazam, Ustadz, besok ya momentum hijrah ini saya akan bertambah dari setengah halaman jadi 1 halaman. Yang 1 halaman berazam, mulai besok atau mulai hari ini saya akan menambah bacaan Quran saya menjadi 1 lembar. Yang 1 lembar jadi 5 lembar. Yang 5 lembar jadi 10 lembar. Terus begitu. Yang tadinya sedekahnya cuma 2.000. Mulai hijrah. Hijrah kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan ya Allah Engkau kasih rezeki kepada saya ya Allah. Saya berazam mulai tahun ini saya infaknya mau saya naikin jadi 5.000 rupiah. Terus bertambah. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya bertambah. Maka hijrah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena orang hijrah ini banyak niatnya. Ya. Kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, orang berniat hijrah itu ada yang karena dunia, ada yang karena harta, bahkan ada yang karena perempuan. Ya. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Kita bekerja pun sesuai dengan niatnya. Maka niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia, karena banyak orang yang hijrah itu karena harta, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan tanahnya, dia ikut dengan Nabi tanpa membawa apapun. Jadi ada orang yang hijrah itu, kalau saya nanti sudah hijrah, saya akan mencari tanah. Kalau nanti saya sudah hijrah, saya akan cari uang yang banyak. Kalau nanti saya hijrah, saya akan cari istri yang cantik atau calon istri yang cantik. Karena dalam hadis ini ada wanita yang diincer. Jadi kalau wanita ini hijrah, dia ikut hijrah. Maka Nabi mengingatkan, hijrah itu bukan karena dunia, hijrah bukan karena harta, hijrah bukan karena perempuan. Kalaupun itu diniatkan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, ini menjadi momentum penting bagi kita untuk merubah segala sesuatu yang pernah kita lakukan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik, semoga kita mendapatkan keistiqomahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kita menjemput kematian kita, dan semoga kita mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,